adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Nanda dan Kak Rena. Shalom adik-adik Superbook, ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Rena dan Kak Nanda. Adik-adik apa kabarnya semua? Pasti sehat-sehat kan? pasti sehat sih. Amin. Kak Nanda, gimana kalau kita absen-absen adik-adik yang menemani kita hari ini? Boleh banget. Ya seperti biasa, kita tahu siapa yang sudah bangun dan menonton kita. Menarik, siapa takut? Ayo kita lihat siapa aja nih. Ada yang komen. Nah, udah ada yang komen tuh. Ada Larissa dari Semarang. Ada juga Gafril dari Bogor. Halo Gafril. Halo, Garfil. Kebalik. Ada juga Jennifer dari Batam. Terus ada dari Depok Karena ada Timothy. Wow, ada juga Keira dari Surabaya. Terus wah Karena ini dari jauh banget. Dari mana Kak Nanda? Dari Swiss. Wow, dari ada Swiss. Matias sama Matias. Wow. Nggak nyangka kita bentar lagi go internet. Kita bentar lagi jalan-jalan ke luar negeri. Gas. Adik-adik. Kak Rena mau nanya deh sama adik-adik, sama Kak Nanda juga deh. Kalian pernah nggak sih merasa tuh kesel banget dan pengen marah banget karena ada temen yang jahil atau temen yang suka ngejek-ngejekin, atau juga ada temen yang maunya mikirin diri dia sendiri, egois kalau kata orang mah ya. Pernah nggak sih kalian seperti itu? Kayaknya aku pernah sih. Pernah Tapi ya? Karena kenapa tiba-tiba Karena nanya ini? Karena lagi ada yang ngejailin Karena atau Karena lagi kesel karena ada temen Karena yang diisengin? Bukan, enggak Kak. Jadi aku dapat cerita dari salah satu adik Superbook. Katanya dia tuh sekarang jadi tukang marah Kak. Dia tuh jadi marah-marah melulu karena orang-orang di sekitar itu pada nakal dan bikin dia tuh kesel. Oh gitu. Adik-adik Superbook, bantuin teman kita yang satu ini dong. Coba kalian tulis di kolom komentar saran kalian buat teman kita ini apa ya? Nah Kak Nanda, gimana ya supaya adik kita yang satu ini bisa menahan rasa marahnya? Terus sebenarnya marah itu dosa nggak sih? Kita tuh boleh marah atau enggak nggak sih Kak? Sep. Kayaknya pertanyaannya banyak banget. Iya sih. Daripada nanti kan Anda jawab semuanya panjang lebar kali tinggi kali panjang, nggak selesai ngomong terus adik-adik jadi bingung. Gimana kalau kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang dia itu sebenarnya sering banget dipancing untuk marah, tapi dia coba untuk mengendalikan diri. Wah, penasaran kan siapa sih tokoh Alkitab ini adik-adik? Penasaran kan ya? Siapa? Ya udah kalau gitu kita langsung nonton animasinya. Aku sedang membawamu menemui umat yang tersesat, sampai mereka sadar betapa indahnya mengikuti aturan. Kenapa kita tidak sekali-sekali mendarat di sofa yang empuk sih? Pemindaiku berkata, kita ada di Gurun Sinai, kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Wow, perkemahan Gunung Pinus tanpa pohon pinus. Sudah 2 bulan kamu bawa kami keluar dari Mesir. Dan yang kami dapat hanya haus dan lapar. Gis, sekarang lakukan pemindai wajah. Adakah yang kamu kenal di kelompok itu?
cocokkan wajah. Orang yang di tengah itu adalah Musa, pemimpin bangsa Israel. Bagaimana kita bisa hidup? Tidak ada makanan untuk keluarga kami. Tidak ada air dan minum. Tenang, kalian harus beriman. Bukankah Tuhan sediakan burung puyuh saat kita lapar? Tuhan telah berjanji pada saudaraku Musa. Lebih baik jadi budak. Setidaknya bangsa Mesir memberi kita makan. Ya. Ia tidak membawa kita ke sini untuk binasa. Percayalah, Tuhan akan menyediakan. Ia berkata, aku akan mengirim roti turun seperti hujan. Wow, semoga tidak hujan telur. Bisa sakit. Musa, lihat. Hujan salju ya? Zakaria, suara apa itu? Sebagian kemah sudah ditutupi serpihan ini. Berjatuhan seperti hujan semalam. Kita coba saja. Biasanya lebih enak kalau dilumuri keju. Duh, jangan dikasih ide gila, Joy. Makanan apa ini? Namanya mana. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Roti cukup untuk semua. Ya, sekarang kita bisa makan. Zakaria, kumpulkan mana ini. Lalu beritakan pada semua kemah untuk mengumpulkannya sendiri. Tetapi tidak boleh lebih dari kebutuhan sehari. Karena begitulah perintah Allah. Kita akan bantu. Luar biasa. Dari suku mana dia? Musa, kenapa Allah hanya bicara padamu? Ia juga Allah kami. Kami mau melihatnya. Bagaimana kami tahu kamu mendoakan segala kebutuhan kami? Percuma roti itu kalau kami mati kehausan. Belajarlah untuk percaya. Kita akan segera tiba di Gunung Sinai. Di sana aku akan minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita yakin Musa memang mengetahui tempatnya? Sepertinya hanya mutar-mutar saja. Kenapa ya? Beberapa orang tidak bersyukur sudah bebas dari perbudakan. Ini sangat sulit bagi setiap orang. Sebagai budak, hidup kami selalu diatur. Kapan bangun, kapan tidur. Kerjakan apa, boleh makan apa. Terlalu banyak aturan. Iya, tidak menyenangkan bukan? Sekarang kami bebas tanpa ada yang mengatur. Kadang bingung harus berbuat apa yang baik dan apa yang salah. Hei, tidak ada aturan, sepertinya asik kan? Katakan pada umat Israel, kamu melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikian firman Tuhan. Sepakatkah kalian? Maukah kalian memegang perjanjian ini? Dan ketahuilah ia akan pegang janjinya kepada umatnya. Kami akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bersiaplah kalian. Allah memberiku perintah untuk menguduskan kalian hari ini dan besok. Cucilah pakaianmu dan bersiaplah di hari ketiga. Sebab hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa di Gunung Sinai. Ini sangat ajaib. Baiklah, mungkin Tuhan bisa memberitahu bagaimana cara keluar dari gua ketika kembali di Gunung Pinus. Ingat semuanya, Tuhan sudah memberi kita aturan untuk hari kudus ini. Jangan mendekati gunung itu atau menyentuhnya ketika ia ada di sana. Di mana-mana selalu saja ada aturan.
Lihat, dia datang. Duh, apa tadi aturannya? Jangan dekati gunung dan jangan menginjak tanah. Sebentar, bukan itu. Apa yang terjadi? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengarkan, Allah telah memberikan ketetapannya. Musa, bicaralah pada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami akan mati. Dengan darah dari korban ini, aku kuduskan altar yang kubangun atas perintah Tuhan. Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yosua, ikut aku. Harun, kamu yang memimpin. Aku yakin sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Kita buat Allah sendiri saja yang bisa kita lihat dan sentuh. Tidak. Tuhan melarang patung apapun. Ia memberikan aturan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Hei, aturan dibuat untuk dilanggar. Ayo. Oh, tidak. Ini gawat. Baiklah. Kumpulkan perhiasan kalian. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus segera beritahu Musa. Jangan. Allah melarang kita naik ke gunung itu. Hei, tunggu. Kita tidak perlu naik ke gunung. Kita kan punya Gizmo. Siapa? Aku? Naik ke situ. Aku baru ingat. Aku telat les piano. Aku harus. Tidak, kamu bisa temukan Musa dari sini, Giz. Pakai saja penglihatan teleskop super dengan inframerah dan filter asap. Ayo. Hah? Kok lehernya bisa jadi panjang? Tidak ada apa-apa. Batu. Batu lagi. Batu. Musa. Batu. Gizmo. Musa, aku menemukannya. Lihat, dia masih hidup. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Ketemu lagi di Superbook. Seperti biasa adik-adik harus mencari jawaban yang benar ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Musa. Yang kedua, di gunung manakah Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa? Waktu kalian 10 detik dari sekarang. 10, 8, 6, 4, 2, tetot. Jawabannya adalah A. Gunung Sinai. Pertanyaan selanjutnya. Apa perintah pertama dari 10 perintah Allah? Apa ya? Oke, dijawab deh sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Oke, bagus-bagus. Sudah setengah perjalanan, kalian sudah mulai benar semua. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bangsa Israel membuat patung dari emas saat Musa berada di Gunung Sinai. Patung itu berbentuk apa? Silahkan dijawab waktu kalian 10 detik dari sekarang. Silahkan hitung sendiri. 10, 7, 5, 1. Jawabannya adalah B. Lembu. Wow, dan yang kelima. Pertanyaannya itu, kenapa sih Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel? Dijawab ya adik-adik ya. Dihitung dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Agar mereka hidup dengan baik dan tidak berdosa. Wah, kalian hebat. Kalian bisa menjawab semua pertanyaannya nih. Gimana kalau kita langsung aja lanjut animasi berikut ini? Tanpa aturan mereka lupa apa yang benar dan salah. Musa telah kembali. Dia hidup. Penyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya. Tapi lihat apa yang telah kalian lakukan. Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku.
Joy, tunggu di sini sebentar. Harun, Anda tidak apa-apa? Aku pemimpin lemah, membuat banyak orang tersesat. Semalam aku berdiri di altar, memohon ampunannya. Dan dia mengampunimu kan? Grace, satu hal yang tak pernah kuragukan. Allah begitu baik bagi kita. Saat kita lemah pun kasih-Nya tak pernah gagal. Benar, orang-orang ini berdosa dan memberontak. Tapi ampunilah dosa kami dan jadikan kami umat-Mu. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Allah telah mengampuni umat-Nya. Sekarang Israel, dengarlah aturan dan perintah yang aku ajarkan untuk kalian perhatikan, supaya kalian hidup di negeri yang dijanjikan oleh Allah nenek moyang kalian. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan Sinai, menuju negeri yang penuh susu dan madu. Banget ya orang-orang Israel pada waktu itu. Beneran ya, mereka tuh bisa langsung bikin patung untuk mereka sembah. Padahal kan Tuhan yang jagain mereka selama ini ya kan Anda. Bener banget Karena. Tuh adik-adik tadi lihat nggak? Waktu Musa turun dari gunung, dia melihat bangsa Israel yang gak setia. Dan dia langsung jadi marah. Sampai-sampai dua loh batunya dijatuhin. Kan Anda, kita tanya yuk adik-adik, apa yang mereka pelajari dari kisah Musa dan 10 perintah Allah kali ini? Betul, bener banget. Gimana kalau adik-adik tulis apa yang kalian pelajari dari animasi ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terus nanti Kananda sama Karena akan bacain apa yang kalian dapat dari kisah yang kita nonton hari ini. Ayo cepetan tulis sekarang juga. Ayo sharing-sharing ke kita. Kalau gitu dari Karena dulu ya yang sharing apa yang kita dapatkan. Hari ini dari kisah Musa ini Karena itu belajar kalau sebenarnya malah marah itu boleh kok, tapi kita itu nggak boleh menumpahkan kemarahan kita sampai-sampai kita merusakin hal-hal yang di sekitar kita. Betul. Tadi kan kita lihat ya Musa kan karena dia marah banget, dia tuh sampai menghancurkan 20 batu yang dituliskan oleh Tuhan. Kalau di zaman sekarang gini mungkin contohnya kayak waktu adik-adik marah terus adik-adik ambil remote TV terus dilempar perang gitu. Pasti kan itu tidak menyenangkan hati papa mama adik-adik kan. Ya enggak adik-adik. Nah, kalau Kananda apa yang Kananda dapatkan? Kalau dari aku tadi kan Karena dari sisinya Musa ya. Kalau aku mau lihat dari sisinya orang Israel. Kadang-kadang kalau kita lagi marah itu kita suka melakukan hal-hal yang akan kita sesali atau hal-hal yang menuju ke kejahatan. Bener nggak? Iya sih, bener sih. Karena Musa nggak turun-turun tuh, kan orang-orang Israel jadi pada marah. Terus mereka khawatir. Jadi mereka kan minta tolong tuh sama Harun untuk membuatkan mereka patung supaya ada yang bisa disembah sama mereka. Salah nggak coba adik-adik? Salah
jelas salah, 100 juta % salah. Dan ujung-ujungnya apa? Orang-orang itulah yang dihukum sama Tuhan. Nah adik-adik, kalau misalnya kita marah dan marah-marah kita itu malah bikin kita jadi kena masalah, kita itu lebih baik tarik nafas, buang nafas, sabar. Coba ikutin Kananda, tarik nafas, buang nafas, sabar. Wah, keren banget Kananda. Nah adik-adik, karena tahu pasti adik-adik itu mendapatkan suatu hal baik dari pelajaran kita hari ini. Sekali lagi kalau kalian belajar sesuatu, kalian harus tulis di kolom komentar supaya Karena dan Kananda itu juga belajar dari apa yang adik-adik dapatkan. Betul. Oke, karena kita sudah membagikan apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana supaya tetap menempel di otak kita ini? Karena akan kasih tahu super kebenaran kita hari ini. Oke, jadi super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan mau aku sabar, bukan cepat marah. Itu ya. Oke. Kita ulangin berapa kali Kananda? Satu. Satu aja nolnya. Satu kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan mau aku sabar, bukan cepat marah. Nah, jadi adik-adik setiap kalian itu merasa mendidih mau marah, kalian harus ingat kalau Tuhan itu mau kita untuk sabar. Terus dadah adik-adik. Sabar. Oke, sekarang waktunya kita baca Alkitab. Dan kita mau baca super ayat kita hari ini. Yuk, ambil Alkitab. Kita buka sama-sama dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kita baca bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita baca sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 26 dan sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuh adik-adik, kita harus ingat nih, di Alkitab udah kasih tahu kalau kita itu harus bersabar. Karena kalau kita memendam amarah kita mengizinkan iblis untuk menghasut kita melakukan hal-hal yang jahat. Malah kita bisa balas dendam, kita bisa marah balik sama orang itu. Makanya kita harus melepaskan semua amarah kita, mengendalikan diri kita dan bersabar. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Banyak tuh kayak mau sabar hari ini. Bagus. Adik-adik, kalian ngomong-ngomong, tahu nggak sih Superbook itu punya Alkitab khusus untuk anak-anak. Aplikasinya itu ada di Play Store atau di App Store. Namanya apa Kananda? Superbook Kids Bible. Yes. Dan di situ adik-adik itu bisa baca Alkitab sekaligus bisa main game yang seru dari Superbook loh. Oh iya, kita juga masih ada live streaming spesial baca Alkitab bareng Superbook di bulan ini. Nah, keseruan kita kemarin adik-adik lihat gak? Kita ngapain aja? Rame kan? Banget dong, jelas. Nah, karena adik-adik pada penasaran sama keseruan kita, kita kasih lihat.
Seru kan? Seru banget kan? Jangan sampai adik-adik nanti kelewatan acara baca Alkitab bareng Superbook. Oke? Betul. Oke, supaya kita bisa terus mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Karena nama aja adik-adik semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Yuk, ikuti Kananda berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Karena kami belajar. Karena kami belajar untuk menahan amarah kami. Untuk menahan amarah kami. Untuk terus bersabar. Untuk terus bersabar. Dan tidak melakukan. Kejahatan ketika kami marah. Kejahatan ketika kami marah. Tuhan Yesus tolong berkati kami. Tuhan Yesus tolong berkati kami. Dan berikan kami selalu kesabaran. Dan berikan kami selalu kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, kalian tahu nggak sih selama ini YouTube channel Superbook Indonesia udah terlalu lama tertidur. Ada yang tahu nggak? Biasanya kita upload video itu seminggu berapa kali coba? Iya, betul banget, cuma satu video. Pasti kalian ngerasa kurang kan? Kok videonya dikit banget? Kak, kita butuh video yang lebih banyak. Itu kan yang kalian mau, itu kan yang kalian tanyain. Tenang aja, tenang. Superbook selalu mendengarkan kalian. Karena mulai minggu ini kita akan mulai sering upload video buat kalian. Nih, karena spill akan ada apa aja ya. Yang pertama akan ada animasi Superbook terbaru yang full. Terus ada live streaming spesial dan juga ada video-video dari host Superbook. Gimana? Menarik kan? Kalian bisa dapatkan semua konten seru itu dengan bergabung di membership YouTube channel Superbook Indonesia. Kalian bisa join membership YouTube channel Superbook Indonesia dan mendukung Superbook Indonesia untuk terus berkarya dan memuridkan anak-anak di Indonesia. Tapi tenang aja, kami nggak maksa loh. Ini buat yang mau aja. Buat yang mau bergabung, caranya itu mudah banget. Kalian bisa langsung masuk ke halaman channel Superbook Indonesia, lalu klik join atau gabung. Setelah itu, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital. Gimana? Mudah kan? Oh iya, akan ada banyak kejutan lainnya juga loh. Wah, jadi tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga dan jadi bagian dari keluarga besar Superbook Indonesia. Halo papa mama dan adik-adik semua, Kananda dan Karena mau kenalin papa mama semua dengan salah satu adik Superbook yang luar biasa. Adik ini bernama Afiel. Dia adalah seorang anak yang penyendiri dan tidak memiliki banyak teman di sekolahnya. Karena teman-temannya juga suka iseng kepada Afiel. Afiel jadi merasa marah dan juga dia merasa sedih karena dia tidak punya teman. Sampai-sampai dia nggak mau sekolah. Sampai suatu hari di sekolah minggu Superbook, Afiel menonton kisah tentang Yusuf. Afiel melihat Yusuf yang dibenci oleh kakak-kakaknya, tapi Yusuf tidak membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Padahal mereka kan jahat banget sama Yusuf. Bener kan adik-adik? Betul banget. Nah, dari kisah Yusuf itu, Afiel belajar kalau dia juga bisa tidak marah-marah dan belajar untuk mengasihi teman-temannya. Karena hatinya yang lembut, akhirnya banyak teman yang sayang kepada Afiel. Wow, bener banget kan? Bantuan yang selama ini papa mama berikan bisa mengubahkan hidup seorang anak. Dan karena itu, kakak-kakak Superbook semua mau banyak anak Superbook lainnya untuk mengalami perubahan yang luar biasa seperti Afiel. Nah, kalau hari ini papa mama tergerak untuk mendukung pelayanan anak Superbook, papa mama bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, papa mama bisa like dan komen di kolom komentar karena komentar papa mama akan membuat Superbook direkomendasikan sama YouTube. Terus yang kedua, papa mama bisa subscribe dan share akun Superbook ke keluarga papa mama dan adik-adik semua. Dan yang ketiga, papa mama bisa dukung pelayanan anak Superbook dengan scan QR code yang ada di kanan layar papa mama semua. Apapun dan berapapun bantuan dari papa mama pasti akan sampai ke hati adik-adik Superbook di seluruh Indonesia loh. Terima kasih papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini.
Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo,